Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada pesan untuk mengingatkan saya pribadi dan kita semua bahwa kita di bulan Ramadan itu ada satu malam yang begitu mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan malam tersebut ya, besar harapan ada pada 10 hari yang terakhir. Ya, dan istimewanya ketika seseorang menghidupkan padanya, dan khususnya pada malam-malam ganjilnya, ya, terkhusus lagi ketika dia bersemangat pada 7 hari terakhir. Nah, ini hendaknya kita berusaha untuk menggapainya, ya, agar kita benar-benar mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang disebut dengan surat Al-Qadar, yang padanya ada penjelasan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, ya. Demikian pula pada malam hari itu pun ya takdir tahunan ya di Allah Subhanahu wa taala perintahkan turunkan yang dibagikan oleh mereka para malaikat. Dan itu adalah kemuliaan yang begitu luar biasa. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW pun mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar karena dasar iman dan mengharap pahala, maka dia akan mendapatkan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kemuliaan dari malam tersebut, ya. Oleh karenanya, teman-teman sekalian rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita lebih semangat ya pada 10 malam yang terakhir, ya, di sisa-sisa dari bulan Ramadan, dan kita belum terlambat insyaallah untuk menggapainya. Oleh karenanya hendaknya kita lebih bersemangat. Ya. Dan Rasulullah SAW dahulu kata Aisyah, kalau sudah masuk 10 hari di bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan pada Allah, ya. Beliau membangunkan keluarganya agar ikut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula beliau tambah semangat, ya. Selain itu juga, ya, beliau mengencangkan ikat sarungnya, tali sarungnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau semangat beribadah dan menjauhi istri-istri beliau, ya. Karena memang beliau kebiasaannya adalah i'tikaf di Masjid Nabawi tentu saja. Nah, lalu amalan apa saja yang hendaknya kita atau yang bisa kita amalkan pada malam tersebut, ya? Banyak para jamaah sekalian, bisa dengan tarawih yang sudah rutin kita kerjakan, ya. Sekiranya ditambah agak lama durasinya, maka itu lebih baik lagi, ya. Insyaallah pahala semakin banyak di sisi Allah. Kemudian tilawah Al-Qur'an, mengaji, ya. Dan insyaallah pun teman-teman sudah rutin juga. Kemudian juga zikir, ya, tasbih, tahlil, tahmid, ya, takbir, dan zikir-zikir yang lainnya, ya. Kemudian juga seperti menuntut ilmu, ya, beristighfar, ya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa, ya, bisa juga berdoa, ya, dengan doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun, suka memberi ampun, maka itu ampunilah diriku, ya. Atau demikian pula, ya, tadi seperti membaca buku-buku agama, ya, dia telaah, ya, tentang akidah, tentang fikih, atau tentang sirah Rasulullah SAW, sirah sahabat, atau yang lainnya, itu termasuk menuntut ilmu, dan itu adalah kebaikan, ya. Atau demikian pula dengan menyambung silaturahim dengan keluarga juga, ya. Mungkin masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih ada, coba ditelepon pada malam hari, itu termasuk dari silaturahim, dan itu termasuk dari berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah kebaikan, ya, itu adalah kebaikan. Atau bisa jadi diam-diam di antara kita ada yang pegang HP, ya, tapi ternyata apa, dia transfer fulus, ya, transfer uang, ya, ke Indonesia kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada pondok-pondok pesantren yang rutin dia sudah dia sudah berderma, ya, berbagi, atau mungkin dia cari-cari, ya, ada rekening-rekening orang tertentu yang dia sudah tahu, kemudian dia kirim, mungkin sedang membutuhkan, ya, atau lewat yayasan-yayasan tertentu, ya. Dan sekarang dengan mudah insyaallah, hanya hitungan kurang lebih mungkin 4-5 menit sudah kelar, ya, akan sampai kepada orangnya insyaallah. Dan itu adalah kebaikan, itu termasuk ibadah, ya. Dan untuk ibu-ibu yang sedang berhalangan, ya, silakan kerjakan ibadah yang baru saja saya sampaikan tadi, ya, kecuali satu hal, yaitu sholat tarawih, ya. Dan berarti menunjukkan bahwasanya dia insya Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya.
Dan satu hal ketika dia tidak sholat tarawih, ya, kalau siangnya tidak puasa, tidak sholat 5 waktu, dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah, itu adalah ibadah. Ya, bahkan ibadah ini, ya, khusus bagi wanita, laki-laki tidak ada ibadah seperti itu. Ya, oleh karenanya, ya, hendaknya ketika dia meninggalkan itu semua, ya, hendaknya dia hadirkan dalam rangka menaati perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mungkin sedikit pesan yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.